Halo Teknolovers, Rusia kini terguncang. Bertambah 2 negara mulai menjauh darinya. Siapa yang sangka? 2 negara yang sudah sejak lama dikenal netral harus ikut bermusuhan. Finlandia dan Swedia ngotot untuk gabung NATO. Dengan demikian, kekuatan pihak barat semakin meningkat untuk melawan Rusia yang ingin menaklukkan Ukraina agar tidak berpaling darinya. Militer Rusia dibuat ketar-ketir jika 2 negara ini resmi bergabung. Bagaimana jika kita melihat kekuatan 2 negara netral ini? Berikut perbandingan militer Finlandia versus Swedia. Niat hati menghindari aliansi militer bertahun-tahun lamanya, secara mengejutkan Finlandia dan Swedia goyah untuk bergabung dengan NATO. Semua karena ulah Rusia. Sudah terlalu bising media memberitakan soal konflik Rusia-Ukraina ini. 2 negara Eropa Utara memilih mengakhiri netralitas sejak lebih dari 70 tahun terakhir. Swedia dan Finlandia telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota NATO. Dari berita-berita yang beredar, salah satu alasan mengapa 2 negara ini ingin bergabung dengan NATO karena adanya situasi geopolitik yang berubah semenjak Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Sayangnya Rusia mengetahui hal ini malah bikin panas. Bagaimana tidak? Misinya belum juga terwujud, ada lagi permasalahan lain yang muncul. Tak ingin gentar, Rusia masih belum kehabisan akal. Ada rencana lain yang akan dilakukan. Jika Finlandia dan Swedia benar-benar jadi bergabung ke NATO, dengan kata lain NATO tentu saja ikut membela kalau saja Rusia melakukan tindakan gegabah kepada kedua negara. Ya, Rusia memang telah memperingatkan Finlandia dan Swedia agar sebaiknya memikirkan baik-baik soal niatnya itu gabung NATO. Sebab kemungkinan besar berbuntut pada suatu hal yang hebat bakal terjadi. Finlandia secara militer dikenal netral tadinya karena imbas dari Perang Dunia Kedua. Finlandia berbatasan darat langsung dengan Rusia, memisahkan diri dari Rusia tahun 1917, sekaligus menyatakan diri atas kemerdekaannya meski tahun 1939 Uni Soviet sempat menginvasi Finlandia. Berbeda dengan Finlandia yang berbatasan darat langsung Rusia, Swedia tak berbatasan langsung dengan Rusia. Swedia bahkan memiliki titik lemah yang bisa dimanfaatkan Rusia. Titik lemah Swedia ada di Gotland, pulau Swedia di Laut Baltik yang bisa menjadi sasaran Rusia jika mereka hendak menyerbu Swedia atau jika konflik meluas di kawasan itu. Menjadi anggota NATO membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Calon anggota NATO harus melewati pertemuan dengan para pemimpin NATO, kemudian mendapat persetujuan dari seluruh anggota lain untuk bisa bergabung. Namun Finlandia dan Swedia diperkirakan butuh waktu yang lebih singkat jika ngebet bergabung ke NATO. Sebab Finlandia dan Swedia memenuhi standarisasi NATO, baik soal politik, demokrasi, serta kontrol sipil atas institusi keamanan dan tentara. Apalagi, Finlandia dan Swedia juga anggota Uni Eropa, di mana 27 anggota telah bersepakat saling bantu jika sesama anggota mendapat serangan militer. Selanjutnya, kita melihat kekuatan militer kedua negara. Menurut data Global Firepower, Finlandia menduduki peringkat ke-53 sebagai militer terkuat di dunia. Sedangkan Swedia di posisi ke-25 dari 142 negara. Jumlah prajurit aktif yang dimiliki Finlandia sebanyak 23.000 personil aktif, 900.000 personil cadangan, dan 14.000 paramiliter. Sedangkan Swedia memiliki 16.000 personil aktif dan 22.000 paramiliter. Next, kita melihat kekuatan udara kedua negara. Untuk pesawat tempur, Finlandia memiliki 55 unit, sedangkan Swedia 71 unit. Pesawat serangan khusus baik Finlandia maupun Swedia sama-sama tidak memiliki 1 unit pun. Pesawat pelatih Finlandia 105 unit, Swedia 69 unit. Pesawat pengangkut Finlandia 11 unit, sedangkan Swedia 6 unit. Pesawat misi khusus Finlandia memiliki 1 unit, sedangkan Swedia 4 unit. Helikopter Finlandia 20 unit, sedangkan Swedia 53 unit. Nah, untuk helikopter serang baik Finlandia maupun Swedia sama-sama tidak memiliki 1 unit pun. Jika kita jumlahkan, armada udara Finlandia 192 unit,
sedangkan Swedia 203 unit. Berikutnya kita melihat kekuatan darat. Untuk tank, Swedia memiliki 121 unit, sedangkan Finlandia 2090 unit. Untuk kendaraan lapis baja, Swedia memiliki 3.371 unit, sedangkan Finlandia hanya 200 unit saja. Artileri gerak Swedia 48 unit, sedangkan Finlandia 115 unit. Untuk artileri derek, Swedia tidak memiliki 1 unit pun, di saat Finlandia sudah memiliki 662 unit. Lagi-lagi Swedia tidak memiliki unit proyektor roket, sedangkan Finlandia sudah memiliki 63 unit. Di sektor darat, Swedia lagi-lagi unggul tipis dengan 3.540 unit, sedangkan Finlandia 3.130 unit. Berikutnya mari kita melihat kekuatan laut kedua negara. Untuk kapal induk baik Finlandia maupun Swedia, sama-sama tidak memiliki 1 unit pun. Untuk kapal perusak, kedua negara juga tidak memiliki 1 unit pun. Begitu juga untuk unit frigate. Sedangkan untuk kapal korvet, Finlandia lagi-lagi tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Swedia memiliki 7 unit. Kapal selam Finlandia lagi-lagi tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Swedia sudah memiliki 5 unit. Kapal patroli Finlandia 8 unit, sedangkan Swedia 161 unit. Kapal perang ranjau Finlandia memiliki 18 unit, sedangkan Swedia 9 unit saja. Nah, untuk sektor laut sangat jelas Swedia punya armada, yakni 182 unit, sementara Finlandia hanya 26 unit saja. Banyaknya jumlah armada tempur yang dimiliki kedua negara didukung dengan ketersediaan anggaran militer. Tahun 2022 ini, Finlandia menyediakan anggaran militer sebesar 6,3 miliar US dollar, sedangkan Swedia 8,6 miliar US dollar. Ada juga faktor logistik yang mempengaruhi pertahanan negara. Untuk logistik, terdiri dari angkatan kerja, di mana Finlandia memiliki 2.520.000 jiwa, sedangkan Swedia 5.029.000 jiwa. Untuk kapal sipil, Finlandia memiliki 272 unit, sedangkan Swedia 370 unit. Pelabuhan dan terminal utama yang dimiliki Finlandia ada 6, sedangkan Swedia ada 11. Untuk rel kereta api, Finlandia memiliki 5.926 km, sedangkan Swedia 14.127 km. Cakupan jalan raya Finlandia 454.000 km, sedangkan Swedia 573.134 km. Bandara Finlandia ada 148, sedangkan Swedia 231. Swedia unggul dari segalanya atas Finlandia. Namun jika dijumlahkan rampur kedua negara ini, bertambah sudah kekuatan dari NATO. Sanggupkah Rusia melawan kekuatan besar NATO? Komen yuk, like dan share juga video ini. Sampai jumpa!